Musrenbang adalah wadah perencanaan formal yang difasilitasi oleh negara agar semua pihak bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Secara umum, Musrenbang dibagi atas beberapa tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai nasional. Sifat Musrenbang yang formal dan prosedural membuat ada kelompok masyarakat yang tidak terdengar dalam forum perencanaan pembangunan, karena keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas dan rentan, baik dalam skala jumlah maupun peran, keberadaan, serta stigma yang terlanjur melekat kepada mereka. Untuk menjawab masalah itu, Kota Palu membuat inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melaksanakan Musrenbang inklusi. Sebagai pelengkap keberadaan Musrenbang formal, diharapkan keberadaan Musrenbang inklusi dapat menjadi katalis dan katup perencanaan yang lebih menyeluruh, berdimensi kemanusiaan, serta berpihak pada kelompok rentan. Ada ditampung dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD Kota Palu agar pembangunan di Kota Palu semakin maju semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati. Salah satu wadah yang kita lakukan agar aspirasi kelompok masyarakat yang tidak pernah diakomodir di Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan itu bisa menyampaikan aspirasinya. Musrenbang inklusi ini tahun kedua, itu 2 kali kita laksanakan di masa pemerintahan Hidayat dan Sigit Purnomo Said. Ini sebenarnya merupakan implementasi yang paling real dari pelaksanaan peraturan daerah tentang Musrenbang Kota Palu yang disahkan pada tahun 2009. Musrenbang inklusi diprakarsai oleh kurang terakomodirnya masalah sosial dan kelompok marginal di antara banyaknya usulan pembangunan yang dominan diperoleh dengan pendekatan formal dan cenderung hanya berisi aspek infrastruktur dan ekonomi semata. Sehingga dilibatkanlah kelompok inklusi dalam rangka diskusi Pramusrenbang. Kelompok ini antara lain adalah warga yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, difabel, kelompok karena penyakit tertentu seperti AIDS, kelompok keterbelakangan mental, kelompok pekerjaan yang marginal seperti tukang ojek, penyapu jalan, dan pemulung, maupun wanita tunasusila serta kelompok karena stigma politik masa lalu, yaitu ex-korban 65. Harapannya, berbagai isu terkait kelompok tersebut dapat dikanalisasi dalam program dan kegiatan yang ada di pemerintah, badan usaha, atau lembaga funding lainnya. Musrenbang inklusi dipilih karena Musrenbang konvensional tidak bisa menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh kelompok inklusi. Biasanya disebabkan oleh pelaksanaan Musrenbang konvensional yang hierarkis dan bias oleh tokoh yang hadir. Beberapa manfaat dari Musrenbang inklusi yang telah dirasakan antara lain, pertama, perencanaan pembangunan daerah yang menjadi lebih tepat sasaran dan bernuansa humanis serta berkeadilan sosial. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah yang menjadi wahana untuk mempererat kohesi sosial dan pemerataan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terutama kelompok inklusi, khususnya dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, perencanaan pembangunan menjadi lebih bernuansa keadilan dan tidak terlalu formalistis.